Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Malam, Pak. Oke, sekarang kita belajar tentang ragam penyakit hati. Oke, untuk materinya udah Bapak share ya, dan itu udah sama Dek Lael di share screen ya. Nah, untuk ragam penyakit hati ini ada 3 submateri. Yang pertama ada nifak atau munafik, yang kedua ada godob atau marah, yang ketiga ada qaswah al-qalb atau keras hati. Nah, diulang lagi ya. Untuk submaterinya ada 3. Yang pertama ada nifak atau munafik, yang kedua godob atau marah, dan yang ketiga qaswah al-qalb yaitu keras hati. Nah, lanjut sekarang ke pengertian nifak atau munafik. Menurut Ibnu Jurej, munafik adalah orang yang ucapannya bertentangan dengan perbuatannya, keadaan batinnya bertentangan dengan lahiriahnya, bagian dalamnya bertentangan dengan bagian luarnya, dan bagian penampilannya bertentangan dengan kepribadiannya. Itu merupakan pengertian munafik menurut Ibnu Jurej. Nah, lanjut. Sekarang ada dalil ya. Dalil munafik. Halo, Lael. Bisa digeser slide-nya. Nah, itu ada untuk dalil terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 140 ayat 145 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali dalahum nasyiro. Nah, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan mendapat seorang pun penolong bagi mereka. Nah, itu dalil dari Al-Quran. Sekarang dalil dari Al-Hadis. Kholat menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan kepada kami dari Habib bin Abi Sabit, dari Abi Al-Shatta, dari Khuzaifah. Dia berkata, nifak itu sesungguhnya adalah pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sekarang ini yang dahulu dinamakan nifak adalah kufur sesudah beriman. Nah, itu merupakan dalil dari munafik ya. Sekarang masuk ke contoh. Contoh dari munafik atau nifak. Nah, di mana contohnya? Yang pertama itu ada nifak amali atau nifak urf. Di mana nifak amali ini adalah sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Sehingga dalam interaksi sosialnya dia sering berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Jadi untuk contoh yang pertama yaitu nifak amali, di mana ketika seseorang berinteraksi, baik itu di keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, sering menunjukkan sikap-sikap yang memang bertentangan dengan hatinya. Itu yang kedua ada nifak imani atau nifak syani, di mana nifak imani adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Jadi untuk nifak imani ini merupakan sikap seseorang yang memang dia sering menunjukkan keimanan, perilaku yang mencerminkan orang-orang beriman. Akan tetapi pada sebenarnya dia merupakan
ada sikap-sikap kekafiran. Lanjut menghindari nifak. Cara menghindari nifak. Yang pertama, di sini ada dua di antara cara menghindari nifak ya. Yang pertama ada membiasakan berkata jujur adalah sikap terpuji di mana seorang mengatakan sesuatu dengan kenyataan apa yang diketahui. Jadi untuk yang pertama kita untuk selalu berkata jujur, menceritakan apa adanya, jangan mengada-ngada, jangan melebih-lebihkan ataupun mengurangi. Dan yang kedua, kita bisa membiasakan diri untuk setia atau amanah, di mana setia atau amanah ini merupakan sikap terpuji, di mana seorang berpegang teguh pada janji, pendirian, dan kepercayaannya. Jadi kita juga bisa membiasakan diri untuk setia dan amanah. Sampai di sana, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak, Bapak lanjut ya. Yang selanjutnya kita masuk kepada materi tentang godob. Materi tentang godob atau marah. Bisa digeser layar slide-nya. Nah, untuk pengertian godob atau marah ini, godob berasal dari kata godiba ya godabu yang berarti marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, naik pitam. Kata godob secara istilah adalah sikap tercela di mana gejolak dan darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perilaku tidak pantas. Jadi, untuk godob ini seperti yang kita ketahui merupakan sikap yang tidak terpuji ketika kita ngamuk, kita ke murka, berangusar, dan jengkel maupun naik pitam. Yang selanjutnya ya, masuk ke dalil. Dalil dari godob. Nah, untuk dalil ini ada dua ya, diantaranya Bapak bacakan. Wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang artinya bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa orang laki-laki berkata, "Berilah aku pesan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan marah." Laki-laki itu mengulangi perkataannya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabda, "Jangan marah." Nah, itu merupakan dalil untuk kita jangan marah ya. Lanjut, sekarang masuk ke contoh. Terdapat di dalam Al-Quran, sikap marah dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Yang pertama itu menemui banyak kesulitan sehingga menyesal. Yang kedua, tidak mendapat keuntungan melainkan mendapat kerugian. Dan yang terakhir, menerima murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan dampak sebagian dampak dari godob atau marah ini. Jadi jangan terlalu banyak marah-marah ya. Sekarang masuk ke submateri yang terakhir ya. Submateri yang terakhir. Oh bukan submateri yang terakhir. Materi sebelumnya cara menghindari godob atau marah. Cara menghindari godob atau marah. Nah, di sini ada dua di antaranya. Yang pertama meredam rasa amarah dengan sabar. Dalam agama orang Islam, orang kuat adalah orang yang mampu melawan dan mengekang hawa nafsunya. Jadi di sini dikatakan untuk meredam amarah biasanya bisa dilakukan dengan wudhu ataupun berbaring.
Yang kedua, meredam rasa amarah dengan berzikir kepada Allah. Jadi ketika kita ingin marah, kita coba alihkan untuk berzikir, untuk mengingat kepada Allah. Lanjut, selanjutnya, submateri yang terakhir. Submateri yang terakhir, yaitu keras hati atau qaswah al-qalb. Qaswah al-qalb merupakan sikap tercela di mana seorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat, semisal munafik dan marah. Itu pengertian dari qaswah al-qalb atau keras hati. Yang selanjutnya itu dalil keras hati. Lanjut, Delail. Coba di sini ada yang bisa membacakan untuk dalil keras hati atau qaswah al-qalb. Coba Delia, Ya, hadir, Pak. bisa bantu Bapak untuk membacakan dalil keras hati ini? Ya, baik, Pak. Ya, Bis Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Shadaqallahul adzim. terima kasih ya Ya, sama-sama. Delia yang telah membacakan dalil ke keras hati. Yang artinya, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Dan yang selanjutnya itu ayat selanjutnya Bapak bacakan sendiri ya. Kalabal rona ala kulubihim makanu yaksibun. Yang artinya sekali-kali tidak. Bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Itu terdapat Quran dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 112 sampai 114. Yang selanjutnya ada cara menghindari mengerasnya hati. Di sini telah dikatakan oleh Imam Al-Qushairi yang dinukilkan dari Syekh Ibrahim Al-Khawas. Yang pertama ada membaca Al-Quran disertai dengan perenungan. Yang kedua, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang. Yang ketiga, bangun malam untuk melaksanakan sholat, berzikir. Dan yang keempat, merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Yang selanjutnya itu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir, berempati kepada orang lain. Itu merupakan cara di antaranya untuk menghindari mengerasnya hati. Lanjut, mungkin itu saja eh, yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bapak. Tidak ada. Pak. Coba Bapak mau tanya ya. Pertemuan kali ini kita ada berapa submateri ya? Ada berapa submateri? Ada Ada tiga. 3. Ada berapa? Coba Ada tiga. Ada 3. ada 3. Yang pertama, coba yang pertama. Tadi apa yang pertama? Nipak, godop, koswah. Koswa. Itu kita membahas 3.
materi ya. Yang pertama ada nifak, yang kedua ada godob, dan yang terakhir ada koswah. Koswah alqob, mengerasnya hati. Nah, mungkin untuk pertemuannya sampai di sini dulu ya. Untuk yang selanjutnya, Bapak kasih tugas buat kalian untuk mencatat materi yang tadi ya, disalin ke dalam buku. Lalu ada tugas lagi buat kalian cari masing-masing tiga contoh dari tiga submateri yang tadi. Misalkan contoh dari munafik tiga, contoh dari marah tiga, contoh dari apa yang tadi yang terakhir? Koswa alkohol. Nah, masing-masing tiga contoh ya. Nah, mungkin itu saja. Gimana tugasnya bisa dipahami untuk tugasnya? Bisa, Bisa. Bapak. Bisa. Oke. Mungkin untuk pertemuannya dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Yuk. Jalannya, guys.